Pangeran Charles baru-baru ini disebut mimpi buruk karena ia selalu mengharapkan rakyat untuk memandang Camilla selayaknya mendiang Diana dulu. Pangeran Charles dikabarkan menginginkan Camilla menjadi ratu setelah masa pemerintahan Elizabeth II berakhir. Istri kedua dari pewaris tahta kerajaan Inggris itu dianggap masih belum bisa menjadi sosok yang diidolakan publik seperti layaknya mendiang Putri Diana. Seperti langit dan bumi, Diana dan Camilla sungguh jauh berbeda dari latar belakang, dari cara dia masuk istana dan kehidupan masa lalunya. Mendiang Putri Diana dikenal sebagai sosok yang sangat berwibawa, ramah dan baik hati. Sementara Camilla masuk kerajaan dengan cara yang sangat tragis, yaitu merusak kebahagiaan Diana dan anak-anaknya. Sangat wajar bila masyarakat sulit sekali menerima kehadiran Camilla, apalagi bila dibandingkan dengan Putri Diana. Itu sangat tidak mungkin. Meski demikian, Charles tampaknya bersikeras bahwa Camilla layak diberi gelar kerajaan resmi seperti putri. Menurut media Inggris Express, gelar Duchess of Cornwall akan berubah menjadi Princess Consort setelah Charles naik tahta. Tapi pengamat kerajaan Victoria Arbiter tidak sepenuhnya yakin bahwa Pangeran Charles akan berhasil merubah titel Camilla dan mengadopsi gelar yang sah. Karena sensitivitas terhadap Putri Diana hanya diberikan The Duchess of Cornwall sebagai gelar resminya, tulis Arbiter. Lalu datanglah aksesi Charles, Camilla akan dikenal sebagai Princess Consort ketimbang Queen Consort. Putri Permaisuri tetap menjadi titel resmi kerajaan untuk Camilla. Tetapi ketika hari itu akhirnya tiba Charles naik tahta, saya curiga Charles akan menekan kerajaan bahwa istrinya harus punya gelar sah yang lain, imbuh Arbiter. Pangeran Charles nantinya akan menjadi pewaris utama kerajaan Inggris yang paling lama menduduki tahta dalam sejarah. Setelah ibunya Ratu Elizabeth II yang memerintah sejak sekitar tahun 1952, hampir 67 tahun. Keluarga kerajaan sangat sadar akan suasana negara, tetapi semua ini pada akhirnya akan berubah dalam hal persepsi publik tentang Camilla. Arbiter menjelaskan, memang Camilla telah banyak bertindak dalam kegiatan amal seperti misalnya membantu korban pelecehan seksual, osteoporosis, peduli anak, kesejahteraan hewan, kemiskinan dan tunawisma, dan rakyat banyak yang coba mengakrabkan diri dengan Duchess, namun tetap saja sosoknya tidak bisa menggantikan Putri Diana, pungkas Arbiter. Menurut Arbiter, banyak persepsi publik yang telah berubah terhadap Duchess of Cornwall. Camilla membuktikan bahwa dia melakukan yang terbaik di mata Pangeran Charles dan dia akan menjadi sistem pendukung yang berharga ketika dia akhirnya berhasil mendapat tujuan hidupnya, menjadi ratu. Sudah 15 tahun silam, pewaris kerajaan Britania Raya, Pangeran Charles menikah untuk yang kedua kalinya. Kali ini ia menikahi wanita pujaan hatinya, Camilla Parker Bowles. Sosok perempuan yang telah dicintainya 30 tahun lalu, jauh sebelum bertemu istri pertamanya, Putri Diana. Dilansir dari BBC, lebih dari 20.000 orang yang bersorak gembira saat pasangan tersebut tiba di kompleks Istana Windsor, 30 mil di luar London, Inggris. Acara pernikahan yang digelar pada 9 April 2005 tersebut hanya dihadiri 800 anggota keluarga kerajaan, kedua Pangeran Charles dan Camilla, termasuk Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip. Setelah itu mereka kembali ke Windsor Castle untuk menjalani pemberkatan yang dipimpin oleh Uskup Agung Canterbury. Dan kabar Camilla yang terobsesi menjadi ratu, inilah penjelasannya. Teman semasa Camilla bersekolah sekaligus seorang aktris Lynn Redgrave mengenang sosok Camilla sewaktu muda. Sosok Camilla yang tomboy dan humoris membuatnya menjadi perempuan favorit, terutama bagi laki-laki. Walaupun tak unggul dalam segi penampilan, ia tetap menjadi incaran lelaki dibanding dengan perempuan lain di sekolahnya. Ia dapat berbicara tentang hal-hal yang disukai laki-laki. Camilla melanjutkan sekolah ke Jenewa serta Paris sebelum kembali ke London dan bekerja sebagai resepsionis di sebuah perusahaan dekorasi dalam waktu singkat. Dalam kurun waktu tersebut, ia tinggal bersama dengan dua wanita bangsawan muda lainnya. Teman-teman Camilla itu pun berhasil memenuhi impiannya, menikahi laki-laki kaya. Ketika ditanya mengapa ia tak seberuntung rekannya, Camilla menjawab, "Aku menunggu seorang raja." Setelah Ratu Elizabeth II, tahta kerajaan Inggris akan diberikan kepada putra kandungnya, yaitu Pangeran Charles. Secara otomatis Pangeran Charles akan menggantikan posisi sang ibu apabila kelak ia akan turun tahta.
Pertanyaannya, apakah Camilla Parker Bowles akan menjadi ratu? Ketika Ratu Elizabeth meninggal, suksesi akan berlangsung dengan cepat dan berjalan berdasarkan rencana yang sangat spesifik. 1 hari setelah Ratu meninggal, bendera akan kembali naik dan pukul 11 Charles akan dinobatkan sebagai raja. Demikian berdasarkan laporan The Guardian. Setelah dibacakan proklamasi raja baru, Charles kemudian memperkenalkan istrinya sebagai Ratu Camilla. Pada masa lalu terdapat gagasan yang menyebut bahwa Camilla Parker Bowles akan bergelar Princess Consort agar tak menistakan ingatan masyarakat akan sosok ratu. Tetapi secara historis, istri dari para raja disebut dengan ratu. Sejumlah pendapat menyebut saat Charles akan menjadi raja, kekuasaannya mungkin hanya berlangsung selama 25 tahun. Karena saat ia menerima tahta, ia berusia 70-an. Charles dilihat sebagai monarki, sementara jika dibandingkan dengan ratu, ujar ahli suksesi Australian Monarchist League, James Ellis. Selanjutnya adalah William, lalu George, dan akan ada serangkaian gelar yang diberikan kepada William dan Harry setelah Charles menjadi raja. Ellis mengatakan karena Ratu Elizabeth telah berkuasa selama 60 tahun, orang-orang mengasosiasikannya kata ratu dengan penguasa. Atas hal itu sulit untuk berpikir saat orang menyebut Ratu Camilla. Saat Camilla berada di sisi Charles yang telah menjadi raja, ia tak akan memiliki kekuasaan untuk memerintah. Dia akan menjadi Queen Consort dengan tak ada kekuasaan atau apapun, kata Ellis. Namun di balik semua gonjang-ganjing tentang ia akan menjadi ratu atau tidak, Camilla di beberapa kesempatan sering menjawab bahwa dia tidak tahu nanti akan jadi seperti apa. Karena dia selalu merasa tidak pernah berambisi untuk menjadi seorang ratu. Namanya menjadi salah satu nama yang cukup dibenci publik Inggris. Cinta segitiganya dengan Pangeran Charles buat Lady Diana tersiksa bertahun-tahun. Banyak orang yang memandang dengan kebencian pada sosok Camilla Parker Bowles menjadi selingkuhan seorang pangeran Inggris tentu berefek buruk pada citranya. Apalagi setelah menjadi selingkuhan hingga Pangeran Charles dan Diana bercerai, keduanya malah berujung dengan pernikahan. Tak heran rumor-rumor jahat terkait Camilla pun kerap warawiri di berbagai situs gosip Inggris. Ada banyak fakta menarik dari sosok Camilla yang jarang diketahui publik. Menjalin hubungan dengan Pangeran Charles lebih dulu dibanding Diana. Charles telah jatuh cinta pada Camilla hampir 1 dekade sebelum pernikahannya dengan Diana. Pasangan ini diperkenalkan di acara teman bersama pada tahun 1971 oleh tak lain dari pacar kuliah Charles, Lucia Santa Cruz. Mereka mulai berkencan segera tetapi berpisah tepat sebelum Charles berangkat ke Royal Navy. Ketika dia kembali 8 bulan kemudian, Camilla sudah bertunangan dengan Andrew Parker Bowles. Pernikahan Camilla dan Andrew kabarnya ada campur tangan ayah Camilla dan saudara Andrew. Menurut penulis Shelley Bedell-Smith yang menulis biografi Pangeran Charles, kedua pria itu mempublikasikan pemberitahuan pertunangan yang tidak jujur di The Times pada 15 Maret yang memaksa Andrew untuk melamar pacarnya hampir 7 tahun. Pertunangannya dengan Andrew Parker Bowles diumumkan di The Times pada 1973. Pasangan ini menikah pada 4 Juli tahun yang sama ketika Camilla berusia 26 tahun dan Andrew berusia 33 tahun. Gaun dasar dirancang oleh Belfield Sessions dan 800 tamu hadir termasuk Putri Anne, Ibu Suri dan Putri Margaret. Selanjutnya fakta dari Camilla yaitu memiliki 2 anak saat menikah dengan Charles. Dan Pangeran Charles adalah ayah baptis dari putranya. Charles dan Camilla sudah saling kenal untuk waktu yang sangat lama dan selalu sangat dekat. Begitu dekat hingga pada kenyataannya bahwa dia meminta pangeran untuk menjadi ayah baptis untuk putranya Tom.